teman-teman. Jadi di sini aku tuh nggak review Nendoroid. What? Tapi lebih ke pendukung parts untuk Nendoroid nih. Misal kayak aku kan sering foto Nendoroid kan. Kalau misal aku foto di rumah, biasanya aku tuh pakai satu benda nih. Bendanya apa nih? Namanya diorama. Buat kalian yang nggak tahu diorama itu apa? Diorama itu seperti kayak rumah-rumahan dalam bentuk skala yang kecil. Jadi bisa buat foto. Gak cuma Nendoroid ya, bisa Figma, bisa SHF, bisa macam-macam tergantung mainannya. Figur itu macam-macam ya ukurannya. Ada yang 1:6, ada yang 1:12, ada yang 1:24. Kalau Nendoroid itu termasuk apa? Nendoroid itu termasuk 1:12. Di sini aku tuh jelasin yang berbeda nih. Jadi aku tuh bandingin semua diorama yang aku punya. Aku selama ini juga kayak ngerakit diorama. Banyak diorama yang aku punya juga dari berbagai merek, tingkat kerakitannya gimana. Ini mungkin aku disclaimer on dulu ya. Jadi sebenarnya aku tuh jualan diorama juga di storyfonami.id. Walaupun aku jual diorama, aku bakalan nge-review fair. Diorama aku tuh juga ada plus minus ya. Kayaknya aku tuh punya 10-an diorama lebih. Damn! Nah, sekarang kita mulai bandingin ya. Yang pertama, diorama Vitality Life. Diorama ini itu punya satu kayak ruang tamu, sama satunya itu kayak balkon. Jadi kamu itu bisa foto dua sisi nih. Karena dia ada kayak pintu gesernya gitu. Jadi kalau kamu foto, itu bisa jadi dua sisi gitu loh. Diorama ini tuh 1:12. Jadi ukurannya itu gede dan berat. Karena dia bahannya sendiri itu bener-bener yang tebal, bukan bahan yang tipis. Kalau kalian lihat bagian sofa-sofa, bantalnya itu dapat free semua. Yang kamu misal kayak lihat dioramanya itu udah all included. Buat harganya gimana nih? Harganya ya sekitaran segini lah. Jadi kayak 700-an buat yang tanpa akrilik, 800-an lebih untuk yang akrilik. Kalau akrilik itu biasanya dia ada tutupannya supaya terhindar dari debu. Cuman kalau kalian punya lemari nggak perlu beli akrilik. Beli aja yang tanpa akrilik aja. Kayak aku gini kan aku taruh di lemari kaca. Jadi nggak perlu. Aku sendiri juga suka sama diorama ini karena diorama ini tuh cakep gitu. Diorama pasti ada minusnya kan ya. Kalau kalian punya figur yang kecil kayak SHFA-nya atau Nendoroid yang ukuran biasa itu skalanya kayaknya nggak cocok aja gitu. Ngerakitnya gimana nih? Susah nggak? Sebenarnya ngerakitnya itu susah dan nggak susah. Susah dan nggak susah. Mungkin kalau aku bisa rate itu 3/5 lah kurang lebih. Diorama ini tuh yang bikin susah itu bagian lampunya. Jadi dia itu bagian lampunya itu ribet banget karena lampunya itu sembunyi di atasnya dinding gitu. Lampu yang berdiri itu juga susah pasangnya. Itu yang bikin susah rakitnya menurutku. Itu tricky banget. Next ada diorama namanya Rollife. Rollife itu macam-macam guys. Pokoknya Rollife ini itu berbagai bentuk. Tapi setauku Rollife itu ukurannya bukan 1:12, tapi 1:24. Aku tuh cuman punya paling 1 atau 2 lah. Rollife ini tuh detailnya juara banget. Mungkin karena skalanya beda. Karena Rollife itu dia lebih kecil, jadi dia lebih compact gitu. Detailnya lebih dapat. Cuman dia itu ada beberapa minus nih. Kalau kamu ngerakit Rollife itu ada beberapa partsnya dia itu dindingnya harus kamu cat dulu. Dia udah sediain cat nih. Kamu ngecat sendiri nih. Yang aku punya itu kalau nggak salah yang buku ini sebenarnya belum jadi. Kalau jadi sebenarnya detailnya cakep banget. Hasilnya ya kayak gini lah kurang lebih kalau sama Nendoroid. Minusnya Rollife ini apa? Rollife ini tuh ngerakitnya susah banget. Nget. Tapi dia itu sendiri juga punya kejelekan. Rollife itu susah banget di bagian tanaman dan detail-detail yang kecil. Soalnya kalau kamu bandingin ya, diorama yang aku jual itu tanaman yang dia pakai itu tanaman plastik. Ya udah tinggal tancap aja gitu loh. Tapi kalau Rollife, dia tanamannya itu dalam bentuk kertas. Kamu harus potongin tuh kertasnya satu-satu gitu. Rate-nya berapa nih? Kayaknya 4,5/5 sih.
Kita lanjut ke diorama ketiga. Namanya Sunshine Study. Jadi ini tuh 1:12 juga. Gedenya itu kurang lebih sediorama yang Vitality Life, tapi bedanya dia itu cuman satu scene aja. Ini bisa buat Nendoroid doll. Kalau Nendoroid doll itu pas banget untuk diorama ini. Tapi kalau buat Nendoroid biasa, itu memang agak-agak kurang cocok. Selama ngerakit ini, nggak susah sih. Memang trikinya di bagian lampunya. Itu sama detail-detail kecil itu dia agak-agak tricky. Tapi beberapa barangnya itu udah kebanyakan barang jadi yang kamu tinggal taruh aja nih. Jadi kayak kamu nggak perlu rakit macam-macam, ya udah tinggal taruh aja. Kayak bonekanya itu ya tinggal taruh aja gitu. Sebenarnya ngerakitnya tuh nggak gitu susah. Lebih gampang daripada Vitality Life. Minusnya apa ya? Komputer Mac-nya dia, Mac yang ala-ala itu, gampang copot kalau kamu nggak lem. Kalau nggak, dia bakalan jatuh. Even aku kayak udah berapa kali ya pakai Alteco gitu, tetap patah. Karena ukuran beratnya aja sih. Karena tangkainya itu bahannya kayu seingatku. Dan itu bahannya pokoknya agak berat lah. Ya kalau Sunshine Study aku rate-nya 2/5 lah untuk ngerakitnya. Cuman agak tricky di lampunya aja sih. Sisanya ya tinggal dirakit aja gitu. Next, ini diorama juga. Somehow ini tuh bisa dipakai buat Nendoroid gitu. Kayaknya beberapa figur yang 1:12 kayaknya mungkin bisa. Itu namanya Sylvanian Family. Kalian tahu kan Sylvanian Family biasanya yang dijual di Toys Kingdom, Kids Station. Dia kan ada semacam parts yang kayak kecil-kecil tuh. Ada yang parts piknik, ada yang parts itu miniatur-miniatur gitu kan. Yang aku bahas tuh dioramanya, rumah-rumahannya dia. Aku punya dua kalau nggak salah. Aku tuh punya rumah yang tinggi dan yang satunya ini itu kayak daycare gitu loh. Bagusnya apa diorama ini? Diorama ini pasti buat Nendoroid biasa. Detailnya sih lumayan oke. Kalau dibanding Rolife sama diorama yang aku jual dua itu kalah detailnya ya. Tapi ini itu termasuk lumayan oke. Harganya kurang lebih segini. Sebenarnya detailnya tuh lumayan cakep. Misal kamu mau foto yang rumah-rumahan, itu cakep sebenarnya. Lucu aja bentuknya. Apakah dioramanya bagus? Bagus aja sih. Kalau misal kamu beli dioramanya Sylvanian, setauku itu dapat Sylvaniannya itu. Kalau misal kamu kolek Nendoroid doll dan kamu kolek Nendoroid biasa, bajunya Sylvanian itu bisa dipakai buat Nendoroid doll. Cuman minusnya dia itu pricey. Kalau bandingin sama Rolife, lebih baik ambil Rolife. Kamu pakai diorama Sylvanian, terus habis itu kamu pakai yang masukin Nendoroid doll, itu nggak masuk. Kalau dia nggak terlalu mahal, bisa consider ambil Sylvanian. Dan kalau misal lagi sale, ini kan aku udah jelasin Sylvanian. Sekarang kita pindah ke satu merek. Jadi merek ini tuh bisa dibilang third party gitu. Jadi namanya itu Koala Diary. Ini tuh produk dari Tiongkok. Dia dioramanya modelnya kayak Sylvanian gitu. Mirip banget. Skalanya juga kurang lebih kayak Sylvanian. Dia nggak bisa buat Nendoroid doll. Dia punya detail juga oke gitu loh. Lumayan oke. Dan dengan parts yang didapat ya lumayan banyak gitu. Jadi which is oke. Nah kalau Koala Diary ini tuh dia lebih murah. Setengah harganya Sylvanian sih. Kayaknya 100-200 ribuan. Aku nggak akan ngejelekin Sylvanian itu mahal ya. Tapi Sylvanian sama Koala Diary dia itu punya karakteristiknya masing-masing gitu loh. Plusnya Sylvanian sama Koala Diary, ngerakitnya sangat-sangat gampang. Tingkat kesusahan rakitnya berapa? Aku bisa kasih 1/5 kali. Udah tinggal tancap. Kalau dibanding Rolife sama diorama yang aku jual ya, itu sangat jauh lebih gampang. Terakhir ini diorama juga, tapi lebih ke orang yang custom. Kenapa orang itu custom diorama? Ya karena diorama yang dia pengen itu nggak ada. Ya mau nggak mau kan harus di custom ya. Aku pernah custom salah satu orang. Itu sebenarnya oke sih hasilnya. Cuman orangnya agak lama. Mungkin ya mereka ada kesibukannya sendiri ya. Jadi memang agak lama. Tapi beberapa detailnya itu bagus. Kebanyakan aku tuh custom yang aneh-aneh aja sih. Aku tuh habis custom satu diorama. Itu diorama pecel lele. Pernah bikin tuh gerobak mie ayam. Terus aku ngerasa kurang deh, bikinlah pecel lele. Kalau kamu mau, ya kamu punya budget lebih, kamu bisa custom. Tapi custom itu harganya variatif. Tapi apakah aku bisa nyaranin custom diorama ini? Kayaknya aku belum siap untuk nyaranin. Karena aku sendiri belum dapat sesuatu yang, oh ini orangnya oke nih gitu. Belum sih, belum sampai sana gitu. Karena aku sendiri masih lebih suka beli diorama yang dirakit langsung. Karena lebih seru aja kan.
Oh ya, ada lagi next. Jadi diorama ini aku bisa bilang paling murah sih, karena dia bentuknya kertas, paper craft. Jadi ya kamu bikin dari kertas, tapi ya kamu tau lah bahannya kertas. Kalau kamu nggak simpen di tempat yang bener, ya you know lah gimana. Apakah diorama kertas ini bagus buat foto? Ya bagus aja, karena kalau misal kamu foto juga tuh nggak kelihatan bahannya apa sebenarnya. Yang penting kan bagus, proper gitu. Harganya berapa nih? Murah kok, kayaknya di 50 sampai 100 ya. Tapi ya minusnya itu bahannya itu kertas. Kamu mau expect apa? Terus ya mungkin aku mau nambahin satu ya. Jadi ada satu diorama, ceritanya itu kokoku sama istrinya habis ke Jepang karena honeymoon. Terus dia pulang ke Indo, ngasih aku oleh-oleh nih. Oleh-olehnya itu salah satu diorama, tapi diorama ini aku belum pernah coba juga. Jadi diorama itu adalah ini. Ini tuh toko takoyaki nggak sih? Dia itu sebenarnya ada series lain. Ini ada yang toko bunga sama toko tempura kayaknya. Kalau kalian mau tahu diorama yang dirakit, biasanya base-nya kayak apa? Nih, kayak gini nih kalau dibalik. Ini kayaknya campuran dari kertas dan ada yang keras juga, tapi ini kayaknya paper sama karton deh bahannya. Dugaanku kalau ini dirakit, ini bakalan cakep. Dari sini detailnya cakep. Ini kalau buat Nindo kayaknya bisa. Gimana nih menurut kalian? Enaknya aku live nge-record ini atau gimana nih? Coba kalian komen di bawah ya. Jadi kayaknya gitu aja review diorama kali ini. Menurutku sih semua itu ada plus minusnya. Even kayak aku jualan pun tetap nge-review jujur ya. Cuman aku sendiri juga sampai sekarang itu nggak bisa milih diorama mana yang paling bagus. Jadi keputusan kalian yang aku udah review ini, kalian bisa pikirin sendiri mau arahnya kemana. Kalau kamu tanya aku disuruh pilih yang mana, diorama yang aku jual atau Raw Life atau Sylvanian atau Koala Diary, aku sendiri sampai sekarang juga nggak bisa milih. Yaudah deh, kayak gitu aja deh. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasi di YouTube channel aku. Dan kalian bisa komen di bawah ide-ide konten berikutnya, atau review Nendoroid, atau review figure, atau review diorama, review miniatur, karepmu. Kalian bisa komen di bawah ya. Jadi ya udah gitu aja. See you next time everyone. Aku tuh punya diorama nih. Nah, diorama aku tuh udah banyak. Tahu nggak yang belum dirakit tuh berapa? Ada 10, Pak. Aku sebenarnya udah nggak gitu beli diorama, tapi aku tuh banyak dikasih kado diorama gitu. Karena aku tuh banyak dikasih kado diorama dan diorama semua dirakit, aku kayak tanganku ini cuma 2 gitu. Aku masih ada kerja yang lain. Waktunya itu loh, butuh effort kalau ngerakit diorama itu. Aku bikin live aja kali ya. Live bikin diorama untuk Nendoroid gitu. Mantap gitu kan. Ide bagus juga ini. Makanya aku ambilin semua kan. Susah dan gak susah. Nget.